Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau yang biasa kita kenal dengan Brigadir J yang terbunuh di kediaman Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Sebelum kita lebih mendalami tentang kasus ini, siapa sih Ferdy Sambo dan Nofriansah Yosua Huta Barat ini? Ferdy Sambo merupakan salah satu anggota Polri dengan pangkat tertinggi yaitu bintang 2, yakni Inspektur Jenderal. Sedangkan Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan salah satu anggota Brigade Mobil Nasional Negara Republik Indonesia yang terpilih menjadi salah satu dari 8 ajudan Irjen Ferdy Sambo. Dari waktu ke waktu, setelah melewati beberapa kali persidangan, akhirnya Ferdy Sambo divonis atau dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim. Hakim menilai bahwa tidak ada alasan apapun tentang pemaaf ataupun pembenar atas tindakan yang telah diperlakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir J tersebut. Namun, dari waktu ke waktu, akhirnya Ferdy Sambo lolos dari hukum pidana mati dalam kasus ini. Mahkamah Agung mengubah hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan pidana mati dan dikuatkan oleh tingkat banding menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup. KUHP nasional menganggap bahwa pidana mati bukan pidana pokok yang menjadikan politik hukum yang ada di Indonesia tentang pemidanaan bergeser dari retributif menjadi rehabilitatif. Nah, adapun dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini sebenarnya terdapat 2 laporan. Yang pertama, laporan dari Ferdy Sambo yang melaporkan bahwa kasus ini itu karena adanya motif pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo yang dilakukan oleh Brigadir J dan adanya baku tembak dengan Baradae. Nah, terus laporan yang kedua yaitu laporan dari keluarga korban Brigadir J yang karena menemukan beberapa kejanggalan terhadap jenazah Brigadir J. Kejanggalan tersebut diantaranya yang pertama, keluarga itu dilarang untuk melihat jenazah Brigadir J oleh oknum aparat. Nah, yang kedua, setelah keluarga Brigadir J memaksa untuk tetap ingin melihat jenazah Brigadir J. Setelah diperbolehkan oleh oknum aparat, keluarga Brigadir J itu menemukan beberapa luka di jenazah Brigadir J dan dicurigai bahwa pembunuhan ini tuh terjadi karena adanya pembunuhan berencana. Nah, yang ketiga itu hilangnya bukti-bukti dan akhirnya mengungkap yang awalnya Baradae itu sekomplotan dengan Ferdy Sambo, yaitu akhirnya mengaku bahwa dirinya itu disuruh oleh Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Nah, terus tak hanya itu, Baradae juga mengungkapkan bahwa setelah Brigadir J tewas, Ferdy Sambo itu mengumpulkan anak buahnya untuk mengatakan bahwa kasus pembunuhan Brigadir J ini terjadi karena adanya baku tembak. Nah, dalam kasus ini bukan hanya sekedar pembunuhan berencana, tetapi adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan dampaknya itu cukup besar sekali bagi institusi kepolisian. Di sini saya akan menjelaskan tentang interseksionalitas dalam hukum pidana. Interseksionalitas dalam hukum pidana mengacu pada berbagai identitas sosial seperti kelas, jabatan, privilege yang dapat memengaruhi perlakuan hukum terhadap individu. Dalam konteks ini, perbedaan perlakuan hukum antara kasus Ferdy Sambo, seorang mantan jenderal polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan, apabila dibandingkan dengan pelaku kriminal lain dari kalangan marginal, itu tuh sangat mencolok. Misalnya dalam kasus Sambo, banyak media yang memperhatikan kasus ini dengan hati-hati, proses hukum yang lambat dan penuh perhatian. Meskipun terlibat dalam kasus kriminal yang serius, Sambo tetap memiliki akses ke pengacara yang profesional, juga ada dukungan politik yang mengaruhi jalannya kasus tersebut. Sebaliknya, pelaku kriminal dari kalangan marginal, mereka memiliki akses sumber daya hukum yang sangat terbatas
juga mereka bisa mengalami penahanan yang lebih lama dan mendapatkan stigma sosial yang lebih besar. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam proses hukum pidana yang menunjukkan bahwa privilege dan status sosial seseorang itu menentukan hasil akhir dari proses hukum ini. Dengan demikian, kasus Sambo dan pelaku kriminal marginal itu menunjukkan bagaimana interseksionalitas dapat memengaruhi keadilan dalam hukum di Indonesia. Teori Michael Foucault atau sering kita kenal dengan teori Foucault tentang kekuasaan dan disiplin sangat relevan untuk menganalisis kasus Sambo, terutama dalam konteks Polri sebagai institusi disiplin yang justru menyalahgunakan kekuasaan. Nah, Foucault melihat kekuasaan bukan sebagai sesuatu yang dimiliki, tetapi sebagai jaringan hubungan yang bekerja melalui mekanisme pengawasan, normalisasi, dan kontrol. Dalam kasus Sambo, kita melihat bagaimana kekuasaan dalam institusi disiplin seperti Polri dapat disalahgunakan untuk melindungi kepentingan pribadi. Pertama, Polri seharusnya berfungsi sebagai penegak hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Seperti sebagai institusi disiplin, Polri memiliki mekanisme pengawasan, hierarki, dan aturan ketat untuk memastikan anggotanya bertindak sesuai norma dan hukum. Namun dalam kasus Sambo terlihat bagaimana kekuasaan justru disalahgunakan. Sambo sebagai perwira tinggi Polri justru terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dalam institusi disiplin bisa disalahgunakan untuk menutupi kejahatan, mengintimidasi, atau memanipulasi proses hukum. Lalu yang kedua, Foucault menekankan pentingnya pengawasan dalam mekanisme disiplin. Dalam kasus Sambo, pengawasan internal Polri gagal untuk mengawasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum tertentu. Ini menunjukkan kelemahan sistem disiplin. Kelemahan sistem disiplin yang seharusnya mengontrol perilaku anggota Polri. Selain itu, Foucault juga berbicara tentang normalisasi perilaku menyimpang. Jika penyalahgunaan kekuasaan dianggap biasa atau tidak dihukum secara tegas, hal ini bisa menormalisasi perilaku buruk dan merusak integritas institusi. Jadi kasus Sambo adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan dalam institusi disiplin seperti Polri dapat disalahgunakan. Teori Foucault membantu kita memahami pentingnya pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjaga integritas institusi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu restoratif justice dan retributive justice mengenai kasus Verdi Sambo. Sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaannya. Restoratif justice adalah suatu pendekatan dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal yang memprioritaskan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sedangkan retributive justice adalah pendekatan hukum yang berfokus pada hukuman bagi pelaku kejahatan. Prinsip dasarnya adalah siapa yang berbuat harus berani bertanggung jawab. Hukuman bisa berupa denda, penjara, atau bahkan hukuman mati. Pendekatan hukum ini menekankan pembalasan yang setimpal yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara, bukan hanya terhadap korban. Penjelasannya adalah putusan hakim terhadap ex-Kadif Propam Polri mengacu pada dakwaan JPU, keterangan saksi, dan ahli, menggambarkan bahwa putusan tersebut adalah keadilan retributif justice. Verdi Sambo memberikan perintah penembakan kepada RS secara terencana dan berusaha menghalangi dan mengintervensi hukum yang dilakukannya. Verdi Sambo juga harus bertanggung jawab atas perbuatan pembunuhan dan percobaan penghilangan bukti perkara. Saya kira meskipun Sambo adalah pelaku utama, tetapi beliau tetap mendapatkan haknya berupa peninjauan kembali atas kasusnya dan vonis mati menjadi penjara seumur hidup yang sudah memberikan efek dan rasa keadilan bagi korban. Walaupun masyarakat Indonesia sempat khawatir akan berlakunya hukum pidana,
tetapi putusan tersebut sudah inkrah dan tidak berlaku pasang surut. Hukum pidana terbaru berlaku pada 2026, walaupun demikian Ferdi Sambo tetap mempunyai hak untuk melakukan peninjauan kembali atau meminta gerasi kepada Presiden untuk penghapusan hukuman yang diterima. Kasus Ferdi Sambo adalah kasus pembunuhan yang sangat kontroversial yang terjadi di Indonesia beberapa tahun lalu. Kasus ini menjadi sangat kontroversial karena adanya dugaan bahwa proses hukum tidak transparan dan dipengaruhi oleh tekanan publik dan media. Dalam konteks critical legal studies, kasus Ferdi Sambo dapat dianalisis sebagai contoh bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan kelompok elit. Dalam kasus ini, Ferdi Sambo sebagai seorang polisi memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar, sehingga proses hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan tersebut. Lalu, apakah proses hukum Ferdi Sambo transparan dan bagaimana peran media dan tekanan publik mempengaruhi vonis? Dalam kasus ini, proses hukum Ferdi Sambo tidak transparan karena adanya dugaan bahwa proses hukum dipengaruhi oleh tekanan publik dan media. Selain itu, media dan tekanan publik juga mempengaruhi vonis Ferdi Sambo, di mana media dan publik memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi opini publik dan menekan hakim untuk memberikan vonis yang lebih berat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam konteks critical legal studies, kasus Ferdi Sambo ini menunjukkan bahwa proses hukum tidak selalu transparan dan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan kelompok elit tertentu. Mengenai kasus pidana Ferdi Sambo yang menggunakan jabatannya untuk melakukan suatu tindak pidana, yaitu pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, menggunakan bawahannya, memerintah bawahannya berada E, yang tentu dia memiliki posisi sebagai Kadif Propam Mabes Polri di situ, dengan menggunakan analisis teori legal realism. Jadi teori legal realism itu menekankan bahwa keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, yaitu faktor sosial, politik, ekonomi, dan kepentingan. Yang dalam konteks hal ini ya tentu faktor terkait dengan hierarki jabatan ya sebagai Kadif Propam Mabes Polri, yaitu yang dikenal dengan polisinya polisi gitu. Jadi bagaimana analisis teori legal realism terhadap kasus ini? Yang jelas Ferdi Sambo menggunakan jabatannya untuk menutupi kasus dan juga membuat skenario-skenario yang menunjukkan bahwa tidak ada keterlibatan dirinya, dan juga terkait dengan penghilangan barang bukti seperti CCTV ya, yang tentu hal ini dapat dipengaruhi oleh jabatan dari Ferdi Sambo untuk memerintah para bawahannya agar barang bukti dari kasus ini dapat dihilangkan. Intersectionality adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Kimberly Crenshaw pada akhir tahun 1980-an untuk menggambarkan bagaimana berbagai bentuk identitas seperti ras, gender, kelas, seksualitas, dan lainnya saling berinteraksi menciptakan sebuah pengalaman yang unik bagi individu atau kelompok. Dalam konteks hukum pidana, intersectionality dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor seperti gender, kelas sosial, ras, dan status sosial ekonomi memengaruhi proses hukum. Maka dari itu saya di sini akan membahas tentang intersectionality yang ada pada kasus Ferdi Sambo. Yang pertama dari kekuasaan dan privilege yang dimiliki oleh Ferdi Sambo. Seperti yang kita ketahui bahwa Ferdi Sambo adalah seorang perwira tinggi di kepolisian
Dan tentu saja dengan pangkat itu dia memiliki sebuah kekuasaan dan privilege tersendiri. Seperti bagaimana kekuasaan ini bisa memengaruhi proses hukum, termasuk siapa yang terlibat sebagai aparat penegak hukum, dan upaya untuk melindungi dirinya sendiri atau menutupi fakta-fakta tertentu. Lalu dilihat dari kelas sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh Ferdi Sambo. Di sini, dengan Sambo sebagai perwira tinggi mungkin memengaruhi aksesnya terhadap sumber daya hukum seperti pengacara yang berkualitas tinggi yang dapat memengaruhi hasil dari proses hukum itu sendiri. Lalu dilihat dengan pandangan institusi, intersectionality dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana institusi kepolisian sebagai sistem yang lebih besar memengaruhi kasus ini. Misalnya, budaya institusi yang menutupi kesalahan internal atau melindungi anggota tertentu dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan yang sistematik. Dalam konteks kasus Sambo, intersectionality dapat membantu kita untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti kekuasaan, kelas sosial, dan institusi saling berpotongan dan memengaruhi proses hukum. Analisis ini dapat mengungkapkan ketidakadilan sistematik yang mungkin terjadi dalam penanganan kasus ini, seperti bagaimana privilege dan kekuasaan yang dapat memengaruhi hasil dari proses peradilan. Dengan menggunakan lensa intersectionality, kita dapat melihat dan memahami kompleksitas kasus ini dan bagaimana berbagai bentuk ketidakadilan saling terkait dalam sistem hukum pidana. Sekian dan